Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo para sedulur, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Kakak Wahyu Karisma Official. Guys, misal nih, Kak Wahyu mau tanya, kalian itu kalau punya mantan ataupun temen, atau kalau temen sih masih oke ya, mantan nih, terus tiba-tiba itu mantan kalian itu entah dia itu selingkuh atau tiba-tiba tuh ya intinya putus lah sama kalian. Terus mantan kalian itu minta balikan ya guys ya. Itu jawaban kalian itu gimana? Kalau Kak Wahyu ya, mungkin ini sebagian orang juga prinsipnya sama Kak Wahyu. Tapi kalau Kak Wahyu yang namanya sudah mantan guys, itu nggak ada kata balikan. Karena mau gimana? Mau balikan pun ya guys ya, itu hubungan tidak akan pernah seperti sedia kala. Ibaratkan gelas yang sudah pecah nih ya guys ya, mau dilem seperti apapun, mau terus dipakai lem perekat model gimana pun, itu akan terasa ataupun terlihat bekas pecahnya. Ibaratkan seperti itu ya guys ya. Makanya guys, kalau misalkan nih kita punya pacar, putus, balikan, itu nggak akan pernah bisa sama seperti dulu lagi guys. Waduh. Jadi seperti itu ya. Kalau prinsip Kak Wahyu ya udah, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dia melakukan kesalahan, ya mungkin Kak Wahyu akan memaafkannya. Tapi untuk kembali lagi, Kak Wahyu itu harus mikir 1000 bahkan 1 juta kali lipat untuk mikir balikan lagi sama mantan. Itu kalau Kak Wahyu seperti itu ya guys ya. Ya seperti istilah seperti itu tadi ya guys, buanglah mantan pada tempatnya gitu. Jangan sampai itu kita itu mengulang gitu kan kesalahan kedua kali, ataupun mengulang rasa sakit untuk yang kedua kali. Guys, kalian sudah lihat belum sih guys postingan ataupun IGS ya guys? Kalau ini sih postingan Kak Wahyu, postingan terbaru dari Papa Gedang guys. Wah, apa Kak Wahyu isi postingannya, caption postingannya gitu ya guys ya. Mas Iyun menulis sebuah postingan guys yang seperti ini nih: meminta maaf dan membawa kedua orang tuamu ke hadapanku. Guys, disimak baik-baik ya. Tidak akan bisa merubah pikiranku untuk tidak akan pernah kembali bersamamu ya guys ya. Semua sudah ku maafkan, tapi tidak untuk kembali ya, yang seperti Kak Wahyu bilang tadi ya guys ya. Ya mungkin guys, kita itu masih bisa memaafkan ya guys ya. Karena orang itu kan tempatnya salah, nggak ada manusia yang sempurna gitu. Yang di atas saja maha pengampun, masa kita sebagai hambanya tidak mau memaafkan ya guys ya. Semua sudah dimaafkan, tapi jangan pernah berharap untuk kembali guys. Nangis gulung-gulung nggak tuh? Makanya nih guys, kalau kalian punya pacar, punya pasangan guys, kalian itu kalau misalkan mau selingkuh, mau apa, itu harus pikir-pikir dulu guys. Biasanya gini ya, orang baru itu tidak akan pernah bisa menggantikan orang yang lama guys. Karena apa guys? Proses pengenalan terhadap orang baru itu belum tentu baik dan instan. Tetapi orang lama yang bisa mengerti kita, yang paham dengan kita, yang selalu mengkhawatirkan kita. Kita punya pacar cuek guys, dia tuh seolah-olah nggak peduli gitu kan. Terus kita ketemu sama orang baru gitu kan, orang baru ini peduli banget guys. Nah, so kecuekan seseorang itu kita tidak pernah tahu bahwasanya sebenarnya dia itu khawatir banget dengan kita. Tapi orang baru yang tiba-tiba perhatian, ngasih ini sesuatu, harapan, perhatian dan lain-lain, biasa ya guys ya. Kalau yang baru-baru itu rata-rata seperti itu guys, tidak seperti orang yang lama. Makanya buat kalian kalau punya pacar sudah terjalin sekian lama, kalian itu kalau mau ada kata putus atau mau udahan, lebih baik kalian itu pikirkan matang-matang guys ya. Kecuali nih emang pacar kalian yang notabene tuh nggak baik, ya sudah gitu guys, itu ya, seperti itu ya. Terus guys, ini ada juga ya postingan tok-tok terbaru dari Papa Gedang guys. Tuh, di dalam postingan tersebut Mas Iyun menulis sebuah caption tuh yang seperti ini guys: pahami arti sederhana,
batok bolu isi madu. Tuh guys, ini batok bolu isi madu keluar lagi ya kata-kata ini. Tapi kata-kata ini sebenarnya dari Mas Iyun tuh sudah lama loh guys. Dari setahun 2 tahun yang lalu Mas Iyun tuh sudah menciptakan kata-kata batok bolu isi madu ya guys ya. Postingan ini ya guys diposting sama Mas Iyun di akun keduanya Mas Iyun, yaitu di akunnya Kandang Sobat Ngarit, dengan pemandangan mobil mewah. Waduh, Innova Reborn yang wah kemarin itu menjadi pusat perhatian dari para warganet ya guys ya. Di dalam postingan tersebut juga Mas Iyun menulis sebuah caption guys. Aku memaafkan semua kesalahanmu, namun maaf, aku tidak akan kembali lagi. Untuk yang kedua kali, biarkan aku memilih wanita yang benar-benar tulus menerima kekuranganku. Dan yang paling penting, restu orang tua untuk melepas putrinya untuk hidup susah, senang bersamaku dalam arti lillahi ta'ala. Tuh guys, Kak Wahyu berarti tuh mempunyai prinsip yang sama dengan Mas Iyun ya guys ya. Karena gini guys, nggak mudah bagi seseorang itu untuk membuka luka lama gitu guys. Yang kayak pasti ya guys ya, walaupun kita nanti tuh udah misalkan nih kita balik lagi ya, itu tidak menutup kemungkinan sesuatu yang dulu itu pasti bakal diungkit gitu loh guys. Jadi itu tadi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Dan beberapa pendapat ataupun komentar dari para warganet dan juga netizen dan juga fans-fans dari Sobat Ngarit pastinya ya guys ya, mengartikan nih, dari kata-katanya Mas Iyun, mungkin dari pihak teng ngajak rujuk, tapi sudah terlambat. Sang ketua sudah sangat kecewa gitu. Mungkin terus gitu pendapat beberapa netizen yang lainnya ya guys. Jangan dibawa-bawa lagi, nggak ada hubungannya. Betul ya guys ya. Karena Mas Iyun sudah menulis caption seperti itu, ya siap-siap aja nih untuk yang udah menyakiti Mas Iyun gulung-gulung. Karena apa? Penyesalan itu hanya ada di akhir. Kalau penyesalan di depan itu namanya pendaftaran guys. Salut orang yang serba ada tapi berpenampilan apa adanya. Wajib ditiru bolo. Tetap ilmu padi pak gitu ya guys, kata netizen yang lain. Ilmu yang sangat jarang semua orang bisa memakainya. Saya aja belajar belum bisa-bisa pak. Terkadang gini ya guys ya, kalian bisa lihat nih, orang yang pura-pura kaya sama orang yang sok kaya, orang yang bener-bener kaya, itu dilihat itu berbeda loh guys. Biasanya kalau orang yang kaya itu guys, biasanya kalian lihat mungkin di pusat-pusat perbelanjaan, mall-mall dan yang lainnya itu ya guys ya, itu biasanya orang yang kaya itu dia tuh selalu memakai sesuatu yang humble nih. Biasanya celana pendek, sandal japit nih ya biasanya, sama kaos oblong. Tapi duitnya Kak Wahyu pernah punya bos seperti itu ya guys ya. Dia tuh nggak suka berpenampilan perlente, pakai kalung, pakai jam tangan, sepatu. Aduh, biasanya tipis duitnya. Makanya guys, jangan pernah lihat seseorang itu dari casing ya guys ya. Terus komentar yang selanjutnya, viral biasanya 2-3 sasi redup. Iki kok angel redupe. Ini yang perlu Kak Wahyu beri ini ya guys ya. Kasih tahu nih, mungkin mewakili semuanya ya guys ya. Biasanya tuh emang banyak banget nih orang yang viral itu tuh hanya ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu ya tenggelam gitu. Tapi guys, viralnya itu lewat jalur yang gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan kita viral karena kita itu diakuin dari kerendahan hatinya, sifatnya yang baik, yang lembah mono tuh dia itu menerima gitu loh guys. Terus sifatnya itu tuh yang bisa memotivasi dan menginspirasi, Kak Wahyu rasa nggak akan ada tenggelamnya guys. Percaya deh sama Kak Wahyu. Ini ada yang komentar juga dari mungkin netizen yang lain. Punya pasukan bang dan sama-sama dapat manfaat. Akun-akun para fansnya pada berkembang, beda dengan host lainnya. Hanya fokus menghibur gitu ya guys. Iyo jane pasukannya yora rugi nek dukung Iyun podo-podo entuk hasile. Itu beberapa pendapat dari
netizen ya guys ya. Terus ada yang komentar juga, lupakan mantan, ambilkan saja untuk Dimas. Kok nyampe Dimas sih guys? Dimas apa iki? Masuk Pak Eko. Masuk Pak Ape. Oh gitu ya, Dimas apa tuh guys? Hanya Allah yang tahu siapa jodoh Mas Iun ya guys. Orang itu nggak bisa memprediksi ya. Nih, salah satunya orang yang udah berpacaran sampai bertahun-tahun. Bahkan ada nih ya guys ya, temenku nih, sampai pacaran itu dari lulus SMA sampai cowoknya ini guys, yang temenku itu yang cowok ya, itu membiayai kuliahnya loh. Kuliah ceweknya itu sampai selesai. Nikahnya sama orang lain. Dan lebih sakitnya itu sama siapa? Sama temen kampusnya sendiri guys. Aduh. Makanya jodoh itu nggak ada yang tahu guys. Takkan lari jodoh dikejar ya. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah berkehendak itu pasti kalau dia jodoh kita, yaitu ya guys, dalam halangan seperti apapun, mau rintangan seperti apapun guys, kalau dia jodoh kita, ya pasti dia yang akan menemani hidup kita ya guys. Dari kata-kata Mas Iun pasti kalian paham, berarti aku nggak mau bahas di sini. Minta balikan lagi sama Mas Iun. Kan sudah dibilang sama Mas Iun, pohon pisang hanya berbuah satu kali dan tidak mungkin akan kembali lagi karena Mas Iun pertahankan, gitu ya guys ya. Keren Mas Iun, pertahankan. Prinsip yang keren tuh harus dipertahankan ya guys ya. Hanya ini ya guys ya, batok bolu isi madu menyala bosku gitu. Ubur-ubur ikan lele menyala le. Wek gitu. Pelan-pelan mode on Indra Khairul Faiyun keluar. Firmansyah bukan Faiyun gitu ya guys ya. Iya gitu. Typo aja gitu. Lah kan yang bener emang itu namanya. Yang bener itu ya itu guys, Indra Khairul Faiyun. Dan ada beberapa komentar yang lain yang berpendapat ya guys ya. Cuman Mami Gung Ayu yang selalu ikhlas dan tulus sama Mas Iun. Beserta keluarga besar Sobat Ngarit, Mami Gung Ayu udah teruji dan terpercaya gitu ya guys ya. Mohon maaf, tapi beda agama berteman baik dan jalin silaturahmi malah bagus. Itu bisa diatur loh, kan saja bolo gitu ya guys. Apalagi Mas Iun waktu itu tuh bilang guys, berbeda agama itu tidak masalah gitu kan guys. Apalagi kalau dari pihak laki-laki nih, pihak perempuannya misalkan berbeda agama, kalau bisa memualafkan, wah tak terhingga amalnya guys. Bisa mengislamkan, bisa itu ya guys ya, tak terhingga amalnya itu ya guys ya, pahalanya itu tak terhingga. Ada kemungkinan pihak Barat ingin bertemu dengan Mas Iun, tapi mohon maaf Nona, pohon pisang pantang berbuah 2 kali. Waduh, betul ya guys ya. Prinsip yang baik itu jangan sampai dilanggar sih guys, kalau Kak Wahyu bilang ya. Kalau nggak salah ini cerita mantannya yang mau balikan lagi, yang orang tuanya nggak merestui hubungannya karena pekerjaan tukang ngarit. Mantannya itu sudah rondo, anak 1 dan bercerai dengan suaminya. Bertemu dengan Mas Iun menanyakan kabarnya ataupun mantan-mantannya yang lain ya guys ya. Jadi beberapa pendapat orang komentarnya seperti itu ya guys ya. Kode apalagi Mas Iun ini gitu. Ada juga yang mengatakan pasti banyak yang gagal paham nih beh gitu. Kalau nggak salah, oh itu ya guys yang tadi ya. Ya nampaknya seru aponan terjadi di Siko. Ini bahasa ini ya guys ya, bahasa dari Sumatera Barat. Banyak yang gagal paham ini netizen. Seru banget bang gitu. Waduh, ya semoga yang terbaik aja untuk Papa Gedang. Semoga kedepannya bisa semakin gini kayak si Rungkung, bisa semakin menginspirasi untuk
keluarga Sobat Ngarit semuanya ya guys ya. Semoga dari motivasinya dan dari apanya gitu. Dan semoga tidak ada kata-kata redup ya guys ya dari seorang Mas Iun, tetap menjadi motivator dan menginspirasi anak-anak muda yang butuh motivasi untuk saat ini ya guys, dan di era ini. Oke, baiklah ya guys, ditunggu terus video selanjutnya dari aku Wahyu Karisma Official. Pokoknya salam Sobat Ngarit, salam sababatan, srek. Siapa kita Sobat Ngarit? Hura, gini ya guys ya, hura. Ditunggu terus video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye guys.